Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan apa itu game object pada Unity. Nah, jadi pada Unity ini kita ada yang namanya game object ya, namanya kita juga bikin game ya di sini. Jadi ada yang namanya game object. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat pada hierarki ini ada sample scene. Sample scene ini bawaan dari Unity. Kemudian ada main camera, directional light, sama barbarian. Ini tiga-tiganya merupakan game object. Ya, jadi ini game objek tunggal. Kemudian ini ada childnya. Ya, ini parentnya si barbarian ini. Bawahnya ini anak-anaknya alias childnya. Nah, kemudian di dalam rig ini ada lagi childnya dan seterusnya gitu. Jadi ini namanya relationship parent and child. Jadi kalau misalkan dibilang, oh ya itu childnya dimatiin semuanya, berarti semua child dari barbarian kita matiin. Oh, parentnya aja dimatiin, ya udah parentnya dimatiin gitu. Jadi ketika parentnya dimatiin, anak-anaknya semua juga ikutan. Tapi kalau anaknya dimatiin satu, cuman itu aja yang ke hide gitu ya. Jadi itu untuk penjelasan parent and child. Lalu di dalam game object ini terdapat berbagai komponen. Ketika kita create game object baru, klik kanan create empty ya. Itu secara default akan memberikan komponen transform. Ya, ini biasanya ke random. Entah itu ada di mana lah titiknya ya kan. Nah, tapi supaya lebih rapi, ingat ini semua di reset dulu. Jadi kita klik kanan reset. Jadi dia ke posisi titik nol. Ya, biar lebih rapi, biar kita nggak bingung pas mau nyari gitu. Nah, ini namanya komponen transform. Kenapa komponen transform? Ya namanya game object itu kita harus tahu kan posisinya di mana. Secara fisik kan ada di sini, di scene-nya gitu. Nah, kemudian kita bisa juga add komponen. Jadi misalnya kalau kita udah bikin script, kita mau add ke sini ya bisa. Kita add misalnya kita bikinnya preview controller. Ya udah kita tinggal ketik, kita masukkan. Atau mau drag and drop juga bisa. Preview controller kita drag gini. Ya. Tapi ya jangan kayak gini juga. Ini kan berarti ada dua komponen yang sama, kan nggak perlu ya kan, kita remove aja gitu. Misalnya kayak gini ya, itu cara memasukkan komponen ya, jadi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini kok beda warnanya, ada yang abu-abu ada yang biru. Nah, yang abu-abu ini game object biasa yang hanya terdapat di sample scene ini ya. Terus ini ada tanda bintang, ini artinya belum di save, kita bisa control save aja, control S. Nah, yang biru ini adalah prefab. Prefab itu ibaratnya kayak template ya, draft kita yang bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Jadi misalnya aku udah ada sampel scene nih, ya kan udah ada barbarian. Aku mau create satu scene baru lagi nih. Klik kanan, create scene. New scene. Kan kosong nih. Pas kita buka cuman ada main kamera doang defaultnya. Nah, tapi kita mau pakai barbarian juga yang tadi. Caranya gimana? Kita karena anggapannya kita udah bikin prefabnya, kita tinggal drag nih dari prefabnya. Nah, muncullah dia. Jadi tinggal dipakai berulang-ulang kali. Nah, itu fungsinya prefab. Ya, terus kita bisa gonta-ganti data-datanya di sini. Misalnya, oh ini aku scale-nya mau gedein aja jadi 5 nih. Nah, itu bisa juga. Nah, itu nanti akan kedetek biru-biru di sini. Itu artinya ada perubahan pada value dari properti ini. Gitu. Dari variabel ini ada yang berubah. Makanya dia jadi biru-biru, dan di sini juga ada biru-biru. Artinya udah ada perubahan pada template yang kita pakai. Jadi nggak sesuai dengan template aslinya lagi gitu. Nah, cara membuat prefab gimana? Kita balik lagi ke scene yang tadi. Misalnya nih game object. Ingat, supaya rapi tetap bikin folder sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, ini aku kebetulan udah bikin kategori prefab ya. Jadi udah ada folder prefab di sini. Caranya gampang banget, kita tinggal drag and drop aja. Drag dari hierarki ke folder prefab. Udah otomatis dia jadi prefab.
udah jadi template. Jadi kalau misalkan kita mau pakai di scene yang tadi ya, kita tinggal drag aja game objeknya. Nah, udah ada di sini gitu. Terus tadi dari prefabnya kan isinya 100 nih rotation speednya. Misalnya kita mau ganti 50, ya kan? Di sini. Khusus di sini nih 50 kita save. Nah, di scene yang tadi, di scene yang sample scene, dia akan tetap 100. Nggak berubah karena yang kita ganti hanya di new scene tadi. Nah, terus kalau misalkan kita mau ganti value-nya 50 dan sampai semuanya juga pakai 50, pokoknya siapapun yang ada pakai prefab ini value-nya harus berubah jadi 50. Nah, ini kita bisa klik di sini overrides. Kita klik komponen yang akan kita ganti value-nya. Kemudian dia akan nampilin ini nih perbedaannya. Oh, tadinya nih prefab source ya. Sumbernya itu tadi 100. Terus kita ganti jadi 50. Nah, kalau tombol revert ini kita klik, dia akan kembali jadi 100. Tapi sekarang kan kita mau menyesuaikan semua yang menggunakan prefab ini agar value-nya menjadi 50. Kita bisa klik apply to prefab game object. Nah, biru-birunya hilang kan? Berarti udah sesuai dengan template-nya. Jadi template enggak ada perbedaan antara template dan game object yang ini. Terus kita save. Kemudian kita balik lagi ke sample scene. Tadi yang di sini kan 100. Nah, ini pasti dia jadi 50 juga karena kita udah override. Udah override ke prefabnya langsung. Itu cara yang pertama, override. Atau kita mau langsung ganti di sini juga bisa. Kita tinggal double klik aja, terus kita ganti. Jadi 25 misalnya. Kita save. Nah, kebetulan ini udah auto save ya. Tapi dimatiin aja auto save-nya. Jadi kalau ada kesalahan dia nggak langsung save sendiri gitu. Nah, ini kita save. Nah, sekarang kita ganti jadi 20. Karena kita gantinya langsung di prefabnya, di sumbernya langsung, ini kan sumbernya nih. Ketika kita buka di scene, otomatis dia juga akan ikut jadi 20 karena kita nggak ngubah apapun di sini. Ya, di sini juga akan ikut jadi 20. Terus apa jadinya kalau misalnya di sini kita set jadi 100, ya kan? Terus kita save. Karena kita mau pakai angka 100 ini hanya di sample scene ini aja gitu kan, maka kita nggak override. Lalu kita di prefabnya kita mau ganti deh jadi 50 tadi jadi 10 misalnya. Kemudian kita save. Nah, berarti apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah di sample scene tadi akan tetap 100 karena kita udah ganti tadi di awal. Ke detect-nya kita mau pakai angka 100. Sedangkan yang di new scene karena kita nggak ngubah apapun, dia akan tetap ngikutin perubahan pada si prefab source-nya tadi. Jadi dia ikut jadi 110 gitu. Kayak gitu. Sekian penjelasan tentang game object, komponen, dan prefab.